Solat 5 waktu yang diperintahkan Allah. Solat 5 waktu itu beda dengan ibadah yang lain. Yang pertama bakal disaksikan, bakal kita dituntut, bakal kita dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Itu urusan solat. Ini sering kita dengar sebenarnya hadis ini. Awwalu ma yuhasabu li'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama bakal dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah urusan solatnya kita. Jadi tak usah kita dulu saat ini nak berbangga, aku pernah haji 10 kali, umrah 100 kali, 5 masjid telah aku bangun, 50 musola aku tegakkan, madrasah segala macam infak, atau mungkin kita ada yang hobi puasa kita Masya Allah puasa Nabi Allah Daud bertahun-tahun, atau pernah mungkin kita ikut berjihad. Itu semua mulia, itu semua indah. Tapi jangan lupa Allah tidak akan melihat itu dulu. Tapi yang pertama diperhatikan Allah, diperiksa adalah urusan solatnya kita. Kalau solat kita benar, baru yang lain melok benar dipastikan. Tapi kalau solat kita tidak benar, maka tidak akan juga benar amal ibadah kita yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Masalah solat ini jangan sekali-kali kita lalaikan, Pak. Tapi inilah kenyataan, kita banyak melalaikannya. Solat kita pandang lebih kecil daripada haji. Solat itu lebih ringan dibandingkan puasa. Tidak berat, apalagi nak dibandingkan jihad. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling tinggi nilai, paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu 'alal waqtiha. Salat yang dilakukan tepat waktunya. Summa ayu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Ini pertanyaan kalau pakai summa berarti tingkatan, bertingkat. Pertama salat, lalu apa setelah itu? Maka Rasul menjawab, birrul walidain. Summa ayyu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga dijawab Rasulullah, jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu nomor 3. Salat itu nomor 1, Pak. Nomor 2 birrul walidain. Artinya dari hadis ucapan Rasulullah ini kalau kita perhatikan, oh madai je kita. Salat itu lebih hebat, lebih abdul daripada jihad. Jihad itu nyawa taruhannya. Meninggalkan anak bini, siap untuk mati. Tapi ternyata Allah yang ngatur ini ibadah. Di mata Allah, kata Allah, bukan di mata kamu, di mata aku yang ngatur. Solat paling utama kan, kata Allah. Sampai ketika Nabi berjihad pun Nabi tidak pernah diizinkan meninggalkan solat, Pak. Buka Quran, dijelaskan benar di situ tentang bagaimana Rasulullah perang dan diajarkan cara solat dalam perang. Cara solat dalam perang. Bahkan di Quran itu diperjelas dengan hadis Rasulullah, diperjelas lagi oleh ulama dengan kesimpulan-kesimpulan yang mereka rumuskan dalam ilmu fikih. Buka di situ ada bab salatul khauf namanya. Rasulullah dan para sahabat saat berperang itu tak pernah ninggalkan solat, tak boleh oleh Allah ninggalkan solat, bahkan disuruh solat tetap berjamaah. Ini perlu digarisbawahi. Bahkan tetap disuruh, diajarkan oleh Allah. Sampai ada 16 kejadian perang yang memunculkan ada 16 bentuk solat berjamaah di dalam perang. Mana cara solat kalau musuh ada di depan, mana kalau solat kalau musuh ada berada di belakang, mana cara solat kalau musuh itu ternyata ada di kanan kiri. Diajarkan, tetap disuruh berjamaah. Tak pernah Allah ngomong sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku bebaskan kepada engkau dan pasukanmu umat Islam untuk tidak usah solat dulu selama perang, karena kamu membela agamaku, menegakkan syariatku. Tak ada itu. Tapi begitu gampang kita meninggalkan solat, Pak. Solat Jumat, solat 5 waktu. Coba kita jengok, Pak. Diri kita ni na'udzubillah dari sering kali mendahulukan kenikmatan, keinginan kita dibandingkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menyepelekan urusan solat ini, padahal solat ini lebih afdal dari jihad fisabilillah. Lebih hebat di mata Allah daripada haji yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah izinkan kita meninggalkan solat ketika ada uzur. Selagi akal masih cerdas, akal masih normal, masih nyambung. Sakitlah kita, Allah masih tetap suruh untuk solat. Tak pacak tegak duduk, tak pacak duduk berbaring, ngadep kanan, cak kita dalam kubur. Tak mampu telentang, tak mampu ngangkat tangan dengan gerakan kepala, jadilah. Tak mampu dengan kerdipan mata, terus dituntut.
walaupun tubuh kita penuh dengan luka, walaupun kita tidak mampu memenuhi syarat-syarat solat, maka solat tetap wajib dilakukan. Beda dengan puasa, beda dengan haji. Ketika ada uzur membuat kita tidak mampu, maka silakan lepaskan. Haji boleh ditunda ketika kita ada uzur. Puasa kita sakit boleh kita tidak lakukan, kita tunda, kita qada setelah Ramadan kalau kita sehat. Tapi solat tidak ada istilah itu. Lagi sakit tetap solat. Nah sekarang kita banyak meninggalkan solat cuma urusan-urusan yang tidak ada nilai di sisi Allah, bahkan bukan ajaran Allah Rasul. Saya ambil contoh poin yang paling penting yang sering kita lalaikan, Pak. Ketika kita menikahkan anak kita kawin, tanya tidak usah jauh-jauh, kawan kamu, saudara kamu, wong yang kita kemarin diundang waktu kawinan, yang dalam bulan ini tanyakan tolong sama mereka, solat zuhur apa tidak mereka tuh? Pengantin itu, maaf, gato-gato tidak semayang zuhur, Pak. Asal lepas. Bukan cuma dua pengantin itu, bapak emaknya ngewangi duduk di kuade pun sama. Alasan tidak pakai ditimuri syariat. Oh jamak kebe, dari mana jodohnya jamak itu? Kawin yang membuat kita meninggalkan sholat itu adat kalau kebanyakan. Di antaranya patah putu yang tidak habis-habisnya. Apalagi na'udzubillah min dzalik, ditambah lagi model ada lagu-lagu. Pengantin lah berais dari subuh lagi sampai dia siang hari duduk cogok di kuade sampai asar belum buka gaisan. Kalaupun dibuka gaisan dom langsung dia nak solat. Solat yang sepele, padahal maaf, asli hukum kawin itu sunnah. Asli hukum kawin sunnah. Solat hukumnya wajib. Ini kita kadang-kadang serban, serumah, bapaknya budak yang pengantin tak solat zuhur. Wallah ikhwani, tolong ingat ini. Utang sama Allah. Kalau kamu yakin ke diri kamu pernah meninggalkan solat, ini yang contoh yang gampang diingat waktu kawin dulu kodok lah habis main Jumat ini, bahkan detik ini pun kodok. Siapa tahu nyawa kita dengan lagi lepas. Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, mufti mazhab Syafi'i di kota Mekah, Pak, min kibar ulama, kibar auliya, telah wafat kurang lebih 140 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dalam ungkapan yang beliau ambil daripada intisari hadis-hadis Rasulullah, beliau mengatakan lau hajjatta alaf marra wa tahawwanta salatan maratan wahidah fa'lam annaka minal khasirin yaumal qiyamah, atau kama qala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Bapak hadirin rahimakumullah, kalau seandainya engkau mampu melakukan haji 1000 kali haji. Ada Pak pajak haji 1000 kali, tidak ada. Ini perumpamaan yang dibuatnya memang berlebih. Nunjukkan baik, biar kita ini tahu perbedaan antara solat dengan ibadah yang lain. Karena haji itu paling pacak setahun sekali, beda dengan umroh. Kalau ada orang mampu berhaji 1000 kali, berarti umurnya harus lebih dari 1000 tahun. Beliau mengatakan seandainya engkau mampu berhaji 1000 kali, tapi kau pernah melalaikan semasa hidupmu sekali solat, yakinkan kau pasti susah di yaumil kiamat. Kau pasti sengsara di yaumil kiamat. Kau pasti merugi pada hari kiamat, kata beliau. Haji 1000 kali, tapi pernah meninggalkan solat sekali, itu haji 1000 kali tidak diterima oleh Allah, Pak. Tapi ditagih Allah solat yang terlalaikan sekali ini. Na'udzubillah min dzalik. Benar ke solat kita, Bapak hadirin rahimakumullah, termasuk solat anak istri kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Wong sakit tetap solat, ikhwani. Jangan ada lagi istilah kita kadang-kadang ngenjuk solusi sama mak kita, sama bapak kita yang terkonjol sakit di rumah sakit. Kebetulan orang tua kita ni orang yang perhatian dengan solat. Ketika datang waktu solat, dia dengan suara adzan, lalu dia ngomong, "Oh itu adzan asar, aku pengen solat." Bak ni terkonjol di rumah sakit, tangan ada empus, kakinya macam ini keadaannya luka, auratnya terbuka, badan ada najis. Apa je kita? Sudahlah bah, tak usah nyiksa ke diri, jangan maksa ke diri. Allah tahu juga loh, bapak tu lagi uzur, bapak lagi sakit, Allah tak bakal maksa bapak solat. Nah ini anak tak faham ilmu. Wajib tetap solat itu, walaupun tak memenuhi syarat. Solat yang model solat dengan keadaan yang kita mampu. Tak pacak ngadep kiblat, kalau ranjang ni tak ngadep kiblat, nak bergeser ke tak kada. Solat tanpa ngadep kiblat, tetap solat. Luka parah di badan kita tetap solat selagi kuncinya sikok, akal masih normal. Nanti perkara sah tak sah solat kita jingok. Kalau memang ternyata tidak memenuhi syarat, solat tetap dilakukan, nanti wajib diqadha kalau memang kita sembuh.
Oh, kalau macam itu mending kaget bela repot gini nak solat sekarang nih misal. Ya. Maaf ikhwan nih, ini bukan cerita lucu, tidak usah ketawa sebetulnya ya. Ngapa? Kalau kamu mati, ngambil pendapat macam itu kan banyak nih kita dalam perjalanan, berangkat naik kereta, berangkat naik belum, jadi kita celana aku najis. Ya tahu dia kencing kau tegak, tak bercebok, najis salasnya tidak solat. Kaget bela sampai di sana bagi kita kodok. Kaget dulu, solat dulu. Nak najis celana kau, nak ada muntah di badan kau, begitu dengan waktu solat, tak mampu untuk solat nanti sekarang dilakukan dulu. Namanya kata ulama hormatil waqt, menghormati waktu solat. Arti kita konsekuen sama Allah. Ya Allah, kau panggil aku untuk solat, aku datang walaupun dalam keadaan seperti ini. Namun memang nanti wajib diqadha. Nah kalau ada istilah ngomong, kalau kaget ada qadha repot gitu, kaget bela sekalian. Idah, siapa tahu kau mati di kereta. Kalau kau sudah melakukan solat itu, ikhwan, kita sudah melakukan solat tadi, walaupun dalam keadaan kita tidak ngadep kiblat, dalam keadaan tidak punya wuduk, tayamum tidak baca, badan ada najis, entah muntah, entah kencing, entah pola dia, lalu kita tetap solat, menghormati waktu solat yang Allah panggil kepada kita, lalu kita dimatikan Allah, maka kita tidak termasuk su'ul khatimah. Tapi kalau kau ngomong macam tadi, ikhwan, kita ngomong kaget bela, mending kaget bela, repot gino. Kita nak sama yang di rumah bela, kalau sampai kaget, qadha juga boleh. Lalu sekarang tidak solat kita, lalu maaf belum nyampe rumah meninggal, su'ul khotimah, tarikus solat termasuk tarikus solat. Jadi perhatikan benar ikhwan rahimakumullah, jangan gara-gara sibuk urusan dagang, sibuk urusan kerja, sibuk urusan apapun, lalu kita meninggalkan solat dengan begitu gampang. Tadi contoh yang paling banyak terjadi musibah pada umat Islam, yaitu masalah perkawinan tadi Pak. Haram. Wajah kalau anak keturunan daripada anak kita yang kawin tadi tidak jadi orang soleh dan soleha. Ngapo waktu kawin yang dikatakan sakral, dalam undangan kan macam itu, peristiwa yang sangat sakral kawin itu. Tapi justru di saat itulah kita meninggalkan perintah Allah. Kita tinggalkan salat zuhur asal pun tidak kita gawekan. Kalau ada yang ngomong, boleh kita jamak kalau dari macam ini, jamak takhir be. Mana dalilnya? Apa kita memang dalam keadaan macam kejadian misal banjir yang hebat, tak baca lagi nak sembahyang mak ngurus menyelamatkan manusia, tak ada waktu untuk solat kita, ada kondisi-kondisi memang darurat, boleh kita menjamakkan solat itu. Tapi kalau dengan alasan apa kita nak menjamak solat untuk urusan kawin Pak? Akad nikah itu proses cuma 10 menit. Katakanlah tambah makan tambah bacaan indah itu sejam selesai, sisanya kemana? Bahkan akad kita lakukan sebelum zuhur, cuma membuang waktu itu urusan resepsi kita, beraisnya kita, putri kita yang berais, patah putu sampai lewat zuhur. Celaka hidup rumah tangga anak kita Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jago ini. Ini perintah Allah wajib. Jangan dilalaikan. Laki tuanya pelok juga duduk di kuadi, tak semayang juga. Tak semayang juga. Ada yang lanang tadi masih lemah, yang ngerti hukum Pak. Ini saya pernah dengar dewek. Ada budak betina samping ngomong, untunglah aku dulu waktu kawin lagi haid ujinya. Sebenarnya tidak bagus mengucap macam itu tuh. Tapi dia sangking apa? Berkat aku haid dulu aku tak solat bukan karena nentang Allah katanya. Tapi sipulan kawan aku kebanyakan tak solat bukan karena haid, karena tercogok di kuadi. Karena mengikuti prosesi ini, sesep itu segala macam sampai lewat solat. Datang waktu solat, pagi solat dulu, tak pacak, ada bedak, ada gai. Kalau dibuka hiasan ini repot ngurusinya lagi. Uji kita undang tukang hias lagi, kalau undang lagi mentu duit lagi, urusnya duit kita berat. Padahal kawin sudah selesai, yang ngesahkan kawin itu ijab gobul. Ini auzubillah min dzalik. Banyak lagi urusan lain, kadang-kadang kita kalau pekerjaan, karena gawin, karena dagangan kita tahan rela meninggalkan solat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Allah Pak, solat Allah hati-hati. Jangan kita gampangkan. Ingat saya gambarkan tadi Rasulullah SAW dalam perang sekalipun tidak diizinkan Allah meninggalkan solat. Bahkan beliau diperintahkan untuk solat berjamaah. Nah kita tidak berjamaah nak meninggalkan solat pula. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Berapa banyak Bapak ini saya juga sampaikan untuk keberkahan rumah kita. Kita kadang-kadang juga harus memperhatikan uang yang ada dalam tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita punya toko, kita punya bawahan, budak begawi sama kita. Kita jadi bos di kantor, anak buah kita. Kita ni tanggung jawab di hadapan Allah. Muslim galau pegawai kita tu, suruh mereka solat.
Datang waktu zuhur, ayo solat dah dulu. Kunjuk waktu kamu 1 jam ni untuk solat sama untuk makan. Awas jangan tak solat kamu. Kita diwajibkan nuntut mereka itu karena perintah Allah. Karena mereka dalam naungan kita. Kalau sudah perkara balik di rumah, urusan mereka sama Allah tu bebas kita. Tapi ketika mereka dalam waktu kerja sama kita, kewajiban kita. Kalau pegawai kita tahu kita dia tak solat, kita pelihara, naudzubillah min dzalik, hilang keberkahan. Dan kita pasti dituntut dia yaumul qiyamah. Karena kita mampu untuk nyuruh pekerja kita untuk solat. Kalau mereka tak mau, bukan berlebihan omongan ini Pak, berhenti ke? Karena membiarkan mereka itu menentang perintah Allah. Dalam hukum solat, dalam hukum bab tayamum. Tayamum itu kita boleh kalau dah katik banyu. Lalu ulama mengatakan dari apa yang disampaikan Rasulullah, kalau kita punya banyu sedikit, banyu ini cuma cukup untuk kita wuduk. Cuma cukup untuk wuduk, katik banyu lain. Lalu subhanallah, pas kita nak gunakan ini banyu untuk wuduk, ada kambing kausan, ada kucing kausan, ada anjing kausan, tapi bukan anjing gila, maaf, ini syariat menentukan. Maka syariat ngomong unjuk ke banyu itu untuk mereka, kita boleh tayamum, diterima Allah. Tapi maaf Pak, kalau ada yang kausan itu wong tarik ke solah, talak ke mati, jangan diinjuk banyu. Kalau kamu unjuk banyu itu sama dia untuk dia minum, lalu kita wuduk tayamum, solat tak terima Allah. Solat tak diterima Allah. Kita tanya mengapa? Ini kesian orang kausan, tapi dia ni solat tak galak, diperintah tak galak, diinjuk tahu tak galak, tetap tak mau solat. Dia kausan, kata syariat biarkan dia mati, tak boleh diinjuk banyu sama dia. Gunakan banyu untuk wuduk. Ini bukan saya ngomong Pak, Allah memerintahkan ini. Lewat Rasulullah kita dapatkan ini. Ulama nyampe ke sama kita. Jadi buruk-buruk niat. Bahkan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, tadi kami sudah sampaikan, perintah solat ini dari zaman Nabi terdahulu. Datang seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur datang, pengen tobat kepada Allah. Dia sudah banyak maksiat kepada Allah. Datang ke Nabi Musa, menceritakan tentang dosanya. Aku pengen tobat, apakah Allah akan menerima tobat aku? Dosa kau apa? Kata Nabi Musa. Beliau mengatakan, aku ini seorang pelacur. Terakhir kali aku melacur, aku hamil. Lalu hamil itu aku lahir anak itu kubunuh katanya. Lacur gawe dia ngelacur. Sampai dia hamil, lalu anak lahir, anak itu kubunuh katanya. Nabi Musa dengar ini dosa Pak, alangkah beratnya. Dia usirnya perempuan itu. Pergi kau, kata Musa, pergi kau, jangan sampai laknat Allah turun di tempat ini gara-gara kau. Padahal perempuan ini sebenarnya pengen taubat sama Allah. Ini yang cerita hadis ini Rasulullah Pak. Ya. Kita bisa buka di kitab-kitab hadis yang sahih. Lalu berlari ini perempuan. Dia jalan dan karena hancur hatinya, pilu nangis, Jibril datang menemui Nabi Allah Musa dengan perintah Allah. Ditegur Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kau usir itu perempuan yang pengen kembali ke jalan Allah? Kata Nabi Allah Musa kepada Jibril, wahai Jibril, aku keri dengan dosa yang dia lakukan itu. Dia berzina, lalu dia hamil, lalu lahir anak, dibunuhnya anaknya itu. Aku takut laknat Allah turun. Lalu Jibril saya mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, tahu tak kau ada dosa yang lebih besar dari itu, lebih dimurkai Allah. Kaget Nabi Musa, apakah ada yang lebih besar dari wong yang berbuat zina lalu membunuh? Ada, kata Jibril salam, wong yang meninggalkan solat. Wong yang meninggalkan solat di mata Allah lebih buruk daripada perempuan itu. Nah sekarang Pak, hati-hati Pak, anak bapak pelihara, juk makan juk minum, sedangkan dia tak solat. Hati-hati. Itu anak bakal menakkan kita, orang kita masuk neraka pasti. Itu yang dikatakan anak jadi musuh dalam Al-Quran. Kita disuruh dalam syariat Islam umur 7 tahun didik anak untuk solat, diajak. Belum paham diajak dulu, mayang nak semayang tonggak-tonggit dia, ajak dulu biar dia tahu waktu solat dengar adzan sampai terbiasa budak tu. Sampai bahkan kita dapatkan anak-anak kita pas dengar adzan kita lagi dak ngeh, dia ngingetin, "Ba, adzan, solat." Ngembek sewet dia, bosel betina ngembek mengkano, siapkan. Padahal dia belum pacak solat sebetulnya. 7 tahun dididik biar terbiasa. 10 tahun apa kata syariat? Pukul. Walaupun pukulan bukan mencerdai, pukulan yang mendedeh. Saking pentingnya ini solat. 10 tahun pukul. Kalau sampai balik dia tak solat, maaf, bukan saya ini Pak hukum Pak. Buka kitab kalau tak percaya. Cai-cai itu banyak. Diusir boleh budak tina. Budak anak-anak kita diusir boleh kalau dia tak mau solat. Diusir dari rumah kita, kita tak bakal dituntut Allah. Kenapa? Dia menentang Allah.
Dia tak mau sujud sama Allah. Kita tak baca mau kendaklah dia lah balik. Enggak. Itu karena kemungkinan dia tak mau solat gara-gara dari 7 tahun tak kita didik. Sampai 10 tahun tak kita kerasi. Sampai pas dia balik, dia berat untuk melakukan solat tadi. Jadi Allah ma'asyar ikhwan rahimakumullah, mari dalam momen Isra Mi'raj Muhammad SAW kita benahi solat kita. Kita perbagus solat kita. Yang pertama bakal dihisab oleh Allah yaumul qiyamah as-salah. Tapi solat maaf jangan sekedar solat, solatlah dengan benar-benar solat yang sesuai dengan ajaran oleh Allah wa Rasul. Kita ni Pak, termasuk saya Pak, alangkah buruk keadaan kita. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kita ni solat rajin, masya-Allah, solat wajib kita lakukan, qobliyah ba'diyah kita lakukan, solat sunnah kita gawe, tapi gawe maksiat tetap jalan. Jadi mana solat kita dengan ayat tadi? Apa ayat itu salah? Wallah tidak ada salah dalam ayat itu, tapi solat kita yang pasti salah. Maka di sini penting duduk di majelis taklim, belajar sama ulama. Jangan kita ni takut anak belajar ilmu tauhid tinggi-tinggi, tafsir lebar-lebar, sementara wuduk belum becus. Apa yang batal wuduk kita tak tahu. Syarat mandi wajib kita tak faham. Mak mana cara Fatihah mana kita tak tahu. Nah, ini harus diperhatikan kalau-kalau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Ini hari Jumat terakhir daripada bulan Rajab, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua, dan sisa hari Rajab ini menjadi berkah. Dan yuk mari kita perhatikan salat kita, salat anak istri kita, benarkan ibadah kita, ibadah mereka, karena salat ini yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menolong kita di yaumul qiyamah. Dan tidak ada uzur bagi orang meninggalkan salat kecuali kalau akal yang sudah tidak sehat, itu kesetapan syariat Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa takdim setinggi-tinggi kepada salat, dan dalam salat kita menjadi salat yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahbabana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahdina an babika mahruma turda. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balaghna Ramadan wa inna 'ala siyam wa qiyam wa tilawatil Quran wa ihfadna ya rabbana min adh-dhunub wal atham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatih bil qabul dan rasulillah hadrat rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait azwaj dzurriyyah ansar ashabi bajj min sadat awwal mugharrib masyarik al-ardi ila magharibiha bariha wa bariha susan sadatna awwal mugharrib ahli hadal bad.